bentuk-bentuk riswah. Jadi bentuk riswah atau suap. Yang pertama adalah riswah dalam penegakan hukum. Tadi menyuap hakim. Ini riswah ini orang begitu leluasa merampas hak orang lain melalui sidang di pengadilan, karena pengadilan memutuskan dia menang, padahal mestinya dia tidak benar, tapi dimenangkan oleh pengadilan karena hakimnya sudah mendapatkan sejumlah uang. Mungkin tidak seperti ini? Mungkin. Jika suatu negara atau hakim itu sudah demen dengan suap, maka melalui riswah jenis ini, tindak kejahatan perampasan hak orang lain mendapat pengesahan dan legal dilindungi negara. Jadi menjadi legal dan dilindungi negara dan dijaga oleh aparat penegak hukum. Kenapa? Karena secara legal formal pengadilan mengatakan itu adalah haknya, sehingga perusahaan yang sebenarnya zalim itu bisa jadi menang karena melakukan praktek suap di pengadilan. Maka Al-Quran menyebutkan wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi saat itu, bersegera membuat dosa. Ini konteksnya adalah dalam praktek sebagaimana yang sedang kita bahas. Wal udwan, dan juga permusuhan, wa aklihimus sud, dan mereka memakan uang hasil sogok atau uang haram. Labi sama kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan sifat orang-orang Yahudi di dalam ayat ini, maka begitu bersemangat orang-orang Yahudi untuk berbuat dosa dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terkait dengan sogok menyogok, mereka begitu bersemangat. Mereka bersegera melanggar ketentuan Allah. Mereka memakan harta yang haram melalui praktek suap. Begitu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka mereka terima dalam penegakan hukum, sehingga mereka memutuskan suatu perkara berbeda dengan hukum Allah, berbeda dengan keadilan, karena prinsipnya adalah uang. Riswah yang kedua itu adalah riswah dalam penerimaan dan pengangkatan calon pegawai. Alhamdulillah, mudah-mudahan di negeri kita tidak ada suap dalam penerimaan dan pengangkatan calon pegawai. Karena saya secara pribadi belum pernah melihat ada orang yang menyuap calon pegawai. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau misalnya ada, saya tidak pernah lihat ya. Saya tidak pernah lihat. Jadi saya sampaikan, saya tidak pernah lihat. Kalau ada, maka mudah-mudahan itu sudah berlalu. Untuk kedepannya tidak ada. Baik, karena kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Nah, kalau saya tidak lihat, saya bilang ada, saya tidak tahu. Jadi mudah-mudahan tidak ada. Maka ketika dia membutuhkan para pembantu, membutuhkan para staf di departemen atau di kementerian atau jabatan, maka diharuskan membayar sejumlah uang, atau berdasarkan kekerabatan, atau berdasarkan tawaran politik. Kalau rumor sih sering dengar, tapi kan itu rumor. Kalau melihat langsung belum. Sehingga jangan sampai kita nuduh tanpa bukti. Maka sogok yang diberikan oleh setiap calon pegawai ini jelas sebuah pengkhianatan. Ini jelas sebuah pengkhianatan, dan ini sebuah kezaliman. Karena innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah sudah perintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maka ini termasuk bentuk pengkhianatan dan termasuk bentuk tidak amanah atau menipu rakyat kalau itu terjadi. Dan yang terjadi nanti orangnya tidak cakap, padahal Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi famtadhiris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dia tidak ahli, loh kok diterima? Kan ada duitnya. Maka yang jadi nanti adalah kerusakan karena tidak ahli. Yang penting bayar. Padahal Nabi sudah bilang
sudah bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fangtadhiris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Tidak cakap, dikasih amanah, ya hancur, rusak. Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin, tidaklah setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya yang beragama Islam, fayamutu wa huwa ghasyun lahum, dia meninggal dunia padahal dalam keadaan menipu mereka, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan haramkan masuk surga. Jadi Allah haramkan masuk surga bagi orang yang mengurusi kaum muslimin, bagi pemimpin yang mengurusi kaum muslimin dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan haramkan masuk surga. Sekali lagi, ini tidak menuduh perorangan, bukan. Ini sabda Nabi. Nah, ini sabda Nabi. Tidaklah ada orang yang diserai urusan kaum muslimin dan dia meninggal dunia masih dalam keadaan menipu rakyatnya, belum bertobat, masih dalam keadaan suap menyuap, maka Allah akan haramkan masuk surga. Begitu sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan riswah atau suap yang semacam ini, karena ini bagi kita semuanya yang menyuap maupun yang disuap itu sama-sama dilaknat. Dan jika dia adalah yang mengurusi urusan kaum muslimin, Rasul sebutkan diharamkan masuk surga. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada riswah yang dibolehkan? Jadi apakah ada suap yang dibolehkan? Bapak Ibu yang berbahagia, pada umumnya riswah itu kalau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riswah atau suap yang sifatnya adalah merampas hak orang lain. Maka suap jenis ini adalah zalim dan ini hukumnya adalah haram. Sementara jenis yang kedua adalah riswah untuk mengambil haknya. Maka jenis suap yang kedua ini menurut mayoritas ulama ini adalah riswah suap yang boleh, yakni konteksnya adalah mengambil haknya, bukan merampas hak orang lain. Namun demikian di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, tetap berdosa hukumnya memberikan sogok pada saat itu. Jadi tetap berdosa hukumnya memberikan sogok pada saat itu. Jadi pendapat yang pertama, mutlak suap itu tanpa pengecualian, dalam kondisi apapun hukumnya tetap haram. Ini pendapat pertama. Tetapi ingat, pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama. Dalam kondisi tertentu seseorang dibolehkan memberikan sogok dan dosanya hanya bagi yang menerima, bukan bagi yang memberi. Ini yang kita sebut sebagai suap untuk mengambil hak, bukan untuk merampas hak. Kalau untuk merampas hak jelas dilaknat, dilarang dan berdosa. Tapi kalau untuk mengambil hak itu adalah dosanya bagi yang menerima tapi tidak bagi yang memberi. Ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mengambil hak untuk menolak kezaliman yang menimpa dirinya, kecuali dengan membayar suap. Maka dengan membayar suap dia tidak terzalimi, maka ini termasuk suap yang boleh. Nah, contohnya apa ini? Ya, dikalungi celurit, dikupain celno. Nah ini boleh enggak? Boleh untuk keamanan. Jadi di jalan dicegat orang kalungi celurit, lalu kemudian kita keluarkan uang. Sudahlah, biarkan saya hidup, ini uangnya ambil saja. Ini dalam rangka menyelamatkan diri, menolak kezaliman. Nah, ini boleh. Ya? Tidak boleh terlanjur celurit. Terlanjur celurit ya sudah mati, Pak.
Sudah terlanjur dicelurit sudah mati itu. Ya. Baik. Kalau tidak mati ya berdarah atau terluka parah. Maka Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi berkata, sogok yang diberikan untuk menolak kedzaliman pada diri dan hartanya dari orang yang penerima sogok atau sogok jenis ini halal bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Jadi halal bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Adapun orang yang mengetahui, ini ulama mazhab Syafi'i, Ar-Romli, Imam Ar-Romli mengatakan ada orang yang mengetahui bahwa hartanya akan diambil dengan cara yang batil kecuali dia memberikan sogok, maka dia tidak berdosa memberikan sogok karena ini untuk menolak kezaliman. Imam Ibnu Qudamah ini salah satu ulama dalam mazhab Hambali. Beliau mengatakan jika seorang memberikan sogok untuk menolak kezaliman terhadap dirinya, maka hal ini dibolehkan. Jadi ini dibolehkan. Demikian pula Imam Ibnu Taimiyah juga berkata, seseorang boleh memberikan hadiah sebagai perantara untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman atas dirinya. Maka pendapat ini dinukil dari para ulama salaf dan para ulama besar. Jadi untuk menolak kezaliman, tadi rumahnya mau dibakar sama orang, lalu kemudian kita kasih uang sehingga rumahnya tidak jadi dibakar, boleh, tidak apa-apa. Atau hartanya mau istilahnya rampas, lalu kemudian kita berikan sebagian, lalu dia lepas, maka tidak apa-apa. Ini adalah dalam rangka menolak kezaliman. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sana adalah untuk mengambil hak. Untuk mengambil hak di sini diperbolehkan. Sebagai contoh seperti ini. Ada orang sudah mengikuti ujian untuk diterima menjadi pegawai tertentu. Ini saya tidak menyebut di negeri kita ya, umpamanya ini di negara manapun. Jadi ada orang mau jadi polisi, misalnya gitu Pak Panut ya. Jadi ada orang mau jadi polisi, ujiannya lolos, ujiannya sudah lolos. Nah, jelas ujiannya lolos, semua lolos. Tapi tiba-tiba ada oknum yang datang, Mas, jenengan ini sebenarnya lolos, tapi yo maaf, kalau kamu tidak bisa menyediakan berapa kira-kira? Ya. Misalnya, ya tidak usah banyak-banyak lah, 200 misalnya. Kalau Anda tidak bisa menyediakan 200, ya maaf. Oh ya. Kalau Anda tidak bisa menyediakan 200 juta, rasa oke-oke, ini cuma perumpamaan kok. Prakteknya aku ngerti, ono tenan ora ngerti. Ini saya bukan politisi, saya bukan birokrat, saya tidak tahu prakteknya ada atau tidak. Nek krungu kerep ning mbuh tenan apa ora ngerti. Sehingga saya tidak menuduh. Kalau sering ada orang cerita, ya dengar, tapi mbuh tenan apa orang, jangan sampai kita termakan oleh rumor yang berkembang sementara kita tidak melihat sendiri, tidak tahu sendiri. Jadi kalau misalnya begitu betul, ini Anda nanti harus bayar 200 juta atau 500 juta. Nanti Anda saya loloskan. Lupa kan kula pun lulus, ya karemu. Jenengan iki can lulus, ning nek orang bayar, ya ngapura nek. Iki bijine tak ejolke bocah liya. Sik gelem bayar. Maka ini namanya suap untuk mengambil hak. Karena dia sejatinya tanpa bayar pun lolos. Ujiannya lolos, tertulisnya lolos, akademiknya lolos, tapi ada oknum yang kemudian memanfaatkan situasi. Maka pada saat itu kita memberi suap, statusnya adalah mengambil hak kita, karena nyata-nyatanya secara nilai kita lolos, secara kriteria kita terpenuhi. Tetapi lain cerita, ada oknum datang, jenengan kira lulus loh, bijimu elek, dhuwurmu kurang dhuwur, terus apalagi untumu tambalan, pemeneh
polisi cacatnya apa? Lehmu melaku kurang demes. Angel jalan lulus. Ning nek pengen lulus gampang. Bayar 500 mengko beres. Maka ini namanya merampas hak, karena sejatinya dia tidak pantas, sejatinya dia tidak lolos, nilainya tidak tercukupi. Maka orang yang nilainya tercukupi akan tergeser oleh orang yang bayar tadi, dan ini hukumnya adalah haram. Ini hukumnya haram karena merampas hak orang lain yang sejatinya orang lain tersebut sangat pantas dan memenuhi kriteria, tapi kemudian digeser oleh orang yang punya uang, dan ini hukumnya haram. Tapi beda dalam kasus yang pertama itu mengambil hak. Sebenarnya dia itu kalau tidak ada oknum tadi, kalau tidak ada yang memanfaatkan situasi, jelas tingginya memenuhi syarat, ototnya juga pantas kalau jadi aparatur negara, kemudian juga secara kesehatan dia terpenuhi, nilainya juga bagus. Nah, tinggal masuk saja. Tapi tadi ada oknum memanfaatkan situasi. Ya monggo, kalau jenengan tidak mau nilainya hangus, bayar. Apa boleh buat? Maka kemudian dia membayar yang semestinya dia tidak bayar pun sebenarnya lolos. Tapi dia bayar itu hanya sekedar untuk mengambil haknya, bukan untuk merampas hak orang lain. Yang menjadi dalil pendapat ini adalah athar yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwa pada saat berada di Habsyah, harta beliau diambil oleh seseorang, maka beliau membayar sogok sebanyak 2 keping uang emas seraya berkata, dosa sogok ini hanyalah ditanggung oleh orang yang menerima. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Juga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dapat dianalogikan dengan tebusan membayar tawanan muslim yang ditahan oleh orang kafir. Jadi ada seorang muslim ditahan oleh orang kafir dalam sebuah peperangan, maka boleh ditebus dengan sejumlah uang, dan ini tidak termasuk suap yang dilarang, tapi dalam rangka menebus, menyelamatkan nyawa seorang muslim. Jadi ada disandra oleh pasukan di satu negeri, lalu kemudian untuk membebaskannya harus membayar sejumlah uang. Maka ini boleh dibayar, dan ini statusnya bukan suap yang haram, tapi dalam rangka menyelamatkan nyawa, dalam rangka untuk menolak kezaliman, dalam rangka mengambil haknya. Maka seorang menyelamatkan nyawa seorang muslim, menebusnya pada saat perang, ini disamakan dengan suap yang dibolehkan, karena hal itu memang boleh dalam rangka menyelamatkan seorang muslim, dalam rangka menebus para tawanan, dalam rangka menolak kezaliman. Pendapat mayoritas para ulama ini sangat kuat, dengan catatan wajib berusaha terlebih dahulu untuk menempuh jalan yang benar demi mendapatkan haknya. Jadi tempuh dulu jalan yang benar. Kalau ternyata kemudian mentok tenan, ya sudah, baru kemudian bayar, dengan catatan dia memang orang yang berhak. Kalau dia bukan orang yang berhak, jelas-jelas nilainya tadi ketika ujian tidak lolos, jangan bayar. Kalau membayar namanya zalim. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian topik pembahasan kita pada kesempatan ini, bahwa Islam mengharamkan praktek suap, termasuk kalau pemilu itu jangan mau disuap untuk memilih kandidat atau calon tertentu, baik legislatif atau juga kepala daerah atau juga presiden. Sebaiknya tetap tidak melakukan atau tidak menerima suap. Itu sama-sama dilarang dan tidak boleh di dalam Islam, kecuali Anda hanya diberi alat peraga kampanye. Nah, itu boleh-boleh saja, alat peraga kampanye yang sesuai undang-undang, dikasih stiker, ditampani oleh, dikasih apa lagi selain stiker, misalnya dikasih deluang atau kertas visi misi, ya boleh. Dikasih apa lagi misalnya yang sifatnya merupakan alat peraga kampanye, itu tidak termasuk suap. Tapi alat peraga kampanye berupa baju batik misalnya,
Suap itu 300.000 regane. Itu sama, itu suap, itu bukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye berupa misalnya. Apalagi gawe ke gimana? Kaosnya kaos yang kayak apa? Kaosnya yang 6.000 ya itu alat peraga kampanye. Tapi 6.000 rupiah. Ya, yang saring tahu tidak apa-apa, itu alat peraga kampanye. Tapi kalau diberi sesuatu yang melebihi biaya alat peraga kampanye, saya tidak tahu di undang-undang alat peraga kampanye berapa. Mas Sugeng yang tahu berapa, Mas Sugeng? Ya. Tidak tahu. Oh ya, baik. Kalau ternyata kok dikasih sesuatu yang harganya misalnya 100.000 gitu, lah itu bukan alat peraga kampanye, itu jelas suap, itu nyogok dalam berupa misalnya beras, itu sogokan, itu gula pasir. Ya, harganya jelas bukan menunjukkan alat peraga kampanye, tapi itu sebuah suap.